saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, izinkan saya mewakili pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia akan membacakan SK Surat Keputusan Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan nomor 01/PH MPK 17/2022 tentang susunan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur masa layak 2022 sampai 2027. Pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, susunan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur masa layak 2022 sampai 2027. Pertama, menetapkan susunan pengurus MPKW Nusa Tenggara Timur masa layanan 2022 sampai 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada pengurus yang ditetapkan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di bidang pendidikan Kristen dengan berpedoman pada keputusan Kongres, keputusan sidang pengurus lengkap, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MPK dan tata kerja MPKW Nusa Tenggara Timur dengan tetap mempertimbangkan aspirasi yang hidup di wilayah itu. Pertimbangannya sebagai berikut. 1. Membicarakan, menggumuli dan mewujudkan kehadiran bersama yayasan badan penyelenggara pendidikan Kristen sebagai anggota MPK di daerah. Kedua, menggalang kebersamaan yayasan badan penyelenggara pendidikan Kristen di daerah melalui kegiatan-kegiatan bersama dan membantu anggota MPK di daerah untuk memikirkan, mengusahakan kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, sidang pengurus pleno dalam menjabarkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Keempat, menggalang dana secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan MPKW. Ketiga, Romawi, jika dalam masa layanan tersebut terdapat perubahan pengurus MPKW Nusa Tenggara Timur, maka akan ditetapkan dengan surat keputusan pengurus harian MPK atas permintaan MPKW Nusa Tenggara. Saya akan mengajukan dua pertanyaan supaya saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dimaksud. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah memanggil dan memilih saudara-saudari untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur periode 2022-2027? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan ajaran Alkitab? Apakah jawab pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur periode 2022-2027? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan, pemilik pelayanan ini telah mendengar pengakuan dan janjimu.
Dan oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara-saudara untuk tetap setia pada janji yang sudah saudara ucapkan itu. Mari saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, bersama-sama dengan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah NTT yang pada hari ini telah berjanji di hadapan hadirat Tuhan untuk misi pelayanan di bidang nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya persilakan untuk menghadap ke mimbar. Saudara-saudara, ingatlah dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, fajar menyingsing bukan karena ayam berkokok. Ayam berkokok pertanda fajar menyingsing. Dan karena itu pada kesempatan ini akan dilangsungkan penyerahan surat keputusan oleh Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen Indonesia kepada Bapak. Dengan penuh hormat kami jemput untuk menyerahkan surat keputusan kepada Bapak Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur. Hadir di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara, kami pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Bapak Samuel David Yohanes Chandra MA adalah Ketua Umum 2 periode sebelumnya, dan mendampingi saya Bendahara Umum Dr. Hewan Bapak Suhartono, dan atas nama kami pengurus harian menyampaikan selamat bekerja untuk Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur, dan kami yakin dengan kepengurusan ini, saya hitung tadi ada 23 orang, dan Bapak Pendeta menyampaikan 596 dengan 300 lebih lagi ditambah dengan yayasan-yayasan yang di bawah naungan MPK. Kami yakin MPK Wilayah Nusa Tenggara Timur akan menjadi suatu pendidikan yang diberkati oleh Tuhan untuk anak-anak kita masa depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami, pengurus KUG Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan ini kami menerima SK ini dan atas nama teman-teman semua kami siap melaksanakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pengurus Umum Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, seharusnya beliau hadir pada hari ini,
namun karena tugas dan pekerjaannya menugaskan saya mewakili Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan sambutan. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, pelayan firman Tuhan pada malam ini yang sudah memberkati kita semua, Bapak Pendeta Robert S.T. Letinoni, Little Noni. Yeah. Litenoni, Little. Ibu Bapak Jemaat Gemit Ebenezer, Oeba Kupang. Ini orang Manado tapi harusnya sejalan dengan bahasanya. Tapi saya jadi kaku begini karena luar biasa firman Tuhan yang memberkati kita semua. Yang saya hormati juga Majelis Sinode Gemit, yang dalam hal ini Pendeta Elisa Mahlani sebagai Wakil Sekretaris Sinode Gemit. Yang saya hormati yang hadir bersama-sama dengan kami dari pengurus harian, Ketua Badan Pengawas Bapak Insinyur David Yohanes Chandra MA, Bendahara Umum Bapak Dr. Ewan Sulartono, baru Ibu Ivanova dan Ibu Uli. Kami hadir pada kesempatan ini dalam rangka melantik dan bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur yang hari ini hadir bersama-sama di tempat ini. Satu ilustrasi yang tentunya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saya mencatat satu ungkapan pada waktu Raja Hirohito menyampaikan satu pertanyaan pada bangsanya pada waktu dia dibawa, Jepang dibawa, yaitu yang dicari bukan ada sisa berapa, tapi yang dicari adalah ada sisa berapa guru yang ada di Jepang. Dan dari data yang didapat lewat pertanyaan ini kita bisa melihat betapa luar biasa negara Jepang mampu menjadi negara yang luar biasa hanya karena Raja Hirohito mencari ada sisa berapa guru. Itu mungkin ungkapan pertama yang kami dari Majelis Pendidikan Kristen mau juga balik bertanya dalam suasana kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun dan Majelis Pendidikan Kristen yang sudah berusia 72 tahun. Jadi sebelum Indonesia merdeka juga sudah ada Statblad 100 dari tahun 1930, seperti Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa benar pendidikan itu didapat dari gereja. Dan begitu juga Majelis Pendidikan Kristen Indonesia setelah diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah dan hampir bersamaan dengan PGI hari ulang tahunnya, kami 5 Juni 1950. Jadi sudah berusia 72 tahun Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Pertanyaan sederhana, sampai sejauh mana kita gereja dan pendidikan itu melahirkan anak-anak bangsa yang melanjutkan perjuangan pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Sudah banyak sekali seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi, ada tokoh-tokoh pendidikan yang lebih dahulu. Dan hari ini di depan kita semua, kami dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia
mengekspresikan, memberikan dukungan kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk Majelis Pendidikan Kristen yang baru dilantik. Kami percaya dan kami yakin kita akan bekerja bersama-sama karena Majelis Pendidikan Kristen wilayah Nusa Tenggara Timur adalah pengurus yang pertama kami lantik, kedua pertama yang menyesuaikan dengan visi misi, sehingga sudah ada 5 bidang. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri dunia digitalisasi menghantar anak-anak kita tidak oleh tidak. Mereka juga harus mengenal dan bahkan mempraktekkan. Sehingga salah satu bidang daripada MPK saat ini yaitu digitalisasi. Harapan kami setelah selesai dilantik besok tanggal 15-16 ada pelatihan-pelatihan kepala sekolah, ada pelatihan-pelatihan yang kami akan berikan. Semoga ini bisa menjadi kerjasama yang baik dan bisa kembali kita kenal bahwa lembaga pendidikan Kristen termasuk gereja berperan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada Salve. Di atas ada mic dengan Namo Buddhaya. di lantai atas yang pakai gitu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur, tapi pada saat yang bersamaan Bapak Gubernur ada kunjungan kerja, sehingga mewakilkan kepada saya stand 2 untuk mengikuti dan membacakan sambutan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dari kegiatan kita semua ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang diwakili Bapak Sekretaris Umum beserta dengan para pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia rombongan dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak Paulianto yang jabatannya banyak sekali, tapi beliau sudah mempunyai hikmah yang sangat besar diberikan oleh Tuhan, dan mudah-mudahan juga majelis pendidikan ini diurus oleh ketua yang memang bidangnya di situ. Kita berharap semua ini bisa akan menjadi lebih baik lagi. Yang saya hormati Ketua Sinode Gemit atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pendeta Pelayan, Bapak Robert Ritononi yang telah membawakan pengukuhan tadi. Yang saya hormati pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Paul beserta dengan para pengurus yang lainnya. Sebagian besar kami sudah kenal, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati panitia pelantikan yang telah mensukseskan acara ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati, namun kenal Bapak Simon, Bapak Denny, dan bapak-bapak yang lain, segenap insan pers dan media massa. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat dan Keluarga Besar Ebenezer Leba, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan pada malam hari ini. Tentunya kita sebagai orang beriman
Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Nusa Tenggara Timur. Saya akan bacakan sambutan gubernur yang sudah dititipkan kepada saya untuk disampaikan pada malam hari ini. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua dan Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Indonesia di Kota Kupang. Kota Kasih, kota yang penuh dengan budaya dan kota yang tengah mengalami kemajuan besar. NTT dikenal sebagai Nusa terindah toleransinya. Jadi NTT ini adalah miniatur Indonesia. Jadi keberagaman menjadi satu di Nusa Tenggara Timur ini dan sudah teruji. Hari ini yang saya hormati, pendidikan adalah dasar utama dalam mewujudkan iman Kristiani yang berkualitas. Gereja harus bisa menjadi center of excellence dari kepribadian Kristus. Pendidikan secara teologis merupakan amanat agung Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah semua melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan untuk mengajarkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan merupakan misi pendidikan bagi para umat. Secara masa lampau telah menunjukkan bahwa dalam konteks gereja, pendidikan merupakan pintu masuk bagi pemberitaan Injil. Pola misi yang berkembang pada awal memang menggunakan pendidikan untuk mewartakan keselamatan. Namun dengan berkembangnya teologi misi, maka pendidikan sebagai salah satu jalur pewartaan kabar baik mendapatkan dasar teologi yang benar. Bahwa memberitakan kabar baik itu bukan hanya alasan keselamatan di surga nanti, namun bagi kesejahteraan hidup selama ada di muka bumi ini. Pendidikan masih dipercaya sebagai jalur yang ampuh untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Lewat pendidikan, manusia dapat memperoleh dan merasakan kabar sukacita atau kabar baik itu. Pemahaman teologi misi merupakan jalur pendidikan seperti ini melalui sekat-sekat perbedaan. Melalui pendidikan, kabar baik dirasakan oleh semua orang, baik yang berbeda gereja, berbeda agama, berbeda suku, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, menciptakan pendidikan yang baik bagi generasi bangsa merupakan tugas mulia, yaitu mengamalkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Hadirin yang saya hormati, dalam perkembangan dewasa ini, kita menyaksikan banyak sekolah-sekolah Kristen yang berada di bawah naungan komit semakin berkurang jumlahnya. Tadi sudah disampaikan juga kondisinya seperti itu. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang beberapa diantaranya telah beralih status menjadi sekolah dasar negeri atau sekolah negeri dan sebagian terpaksa ditutup antara lain karena ketiadaan biaya operasional. Tapi ini sebenarnya bukan makrifat yang kita miliki atau bukan keinginan kita untuk melakukan hal seperti itu. Namun amat disadari bahwa sekolah-sekolah komit telah ikut berkontribusi terhadap penyiapan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Menyikapi berbagai kondisi di atas, maka perlu ada upaya revitalisasi terhadap sekolah-sekolah komit. Upaya revitalisasi dapat ditempuh melalui berbagai tahap. Kita mapping, kita assessment, kita lakukan perencanaan, kita lakukan aksi, dan kita lakukan evaluasi. Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk menangani beragam permasalahan, baik berkaitan dengan aspek tenaga kerjaan,
ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, kurikulum dan pembelajaran, termasuk hubungan masyarakat, pembiayaan, pencapaian standar kompetensi lulusan, administrasi dan manajemen maupun organisasi dan kepemimpinan sekolah. Tentu sangat diharapkan sekolah-sekolah GEMIT perlu dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan good school governance. Dan ini mungkin tadi saya sampaikan dari awal sangat cocok karena pengelolanya adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan. Dalam kaitan dengan ini, kehadiran Majelis Pendidikan Kristen wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat memfasilitasi upaya revitalisasi ini. Kehadiran MPK diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan manajemen pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di sekolah untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi, relevansi, dan daya saing sekolah-sekolah Kristen. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan profesiat dan selamat bertugas kepada pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Nusa Tenggara Timur periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Di pundak Bapak Ibu sekalian ada tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan dan mengembangkan kualitas pendidikan sekolah-sekolah Kristen. Bekerjalah dengan hati dan dengan penuh dedikasi untuk kemajuan generasi penerus berkualitas. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya menyapa dengan penuh kasih dan hormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini hadir Bapak Asisten 2. Saya menyapa dengan penuh kasih dan hormat Badan Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita juga mantan Ketua Majelis Pendidikan Kristen Indonesia Bapak David bersama Ibu Yuli. Bapak David dan Ibu Yuli ini kalau bicara pendidikan GEMIT hampir semua pelosok sudah dikunjungi sekolah-sekolah GEMIT. Ketika saya di Badan Pendidikan, kami ke Rote, Sabu, Melaka, Flores, sampai ke Sabu, sampai 2 minggu di Sabu. Dan juga saya menyapa dengan penuh kasih dan hormat Badan Pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Nusa Tenggara Timur yang baru saja dilantik, Bapak Paul bersama rekan-rekan yang hebat, yang luar biasa ini. Bapak Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Weba bersama para presbiter, tokoh-tokoh jemaat, dan seluruh anggota jemaat Tuhan yang sama saya kesini di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Sang Guru Agung, pemilik dan kepala gereja yang terus menyertai, menuntun, dan memelihara kita melintasi perjalanan zaman yang tidak selalu ramah dan terus membawa kita pada tujuan sejarah yang Dia sendiri kehendaki. Hari ini sebuah peristiwa iman terjadi dengan adanya pelantikan dan pengukuhan Ketua dan Badan Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2027. Kita yakini bersama bahwa pendidikan itu bagian integral dari pelayanan gereja. Gereja yang berhenti mengajar, gereja itu mati. Dan saya mengaminkan apa yang tadi dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta. Sejarah mencatat jauh sebelum negara Republik Indonesia merdeka, pendidikan Kristen telah berperan membentuk peradaban masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu negara ini mestinya berterima kasih kepada gereja yang telah melalui pendidikan sekolah-sekolah membentuk peradaban masyarakat bangsa
ini. Di NTT, kemajuan peradaban masyarakat NTT juga tidak lepas dari peran dan tanggung jawab gereja melalui lembaga pendidikan yang ada. Tadi malam memperingati 408 tahun Gereja Kota Kupang. Bapak mantan Ketua Sinode yang saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Eben Nubentimo, mengatakan dalam khotbahnya Tuhan menginterupsi sejarah penjajahan VOC dan merombak sejarah itu untuk mendatangkan kebaikan melalui berdirinya gereja-gereja dan dirintisnya pendidikan oleh para misionaris. Sekolah-sekolah Kristen itu menjadi sekolah-sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat. Di tengah-tengah cerita kegembiraan itu ada juga, tidak perlu kita pungkiri, ada cerita keprihatinan sosial dalam hal pengelolaan sekolah-sekolah Kristen yang ada. Romantisme masa lalu yang menempatkan sekolah-sekolah Kristen sebagai yang paling unggul sekarang mendapat tantangan yang hebat. Dan tentu menjadi panggilan bagi kita semua untuk menata kembali lembaga-lembaga pendidikan supaya romantisme itu terus berjalan dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami di GMIK itu mengelola di dalam lingkup 13 Siapkan Kristi itu ada 596 sekolah. Di luar itu ada 300-an sekolah yang dikelola langsung oleh gereja, inisiasi pendiriannya oleh gereja. Dalam hal ini TK PAUD yang sampai sekarang belum bergabung di bawah 13 Siapkan Kristi yang ada. Itu artinya ada hampir 1000 sekolah. Sebuah aset yang Tuhan hadirkan untuk memberkati masyarakat melalui gereja. Dan karena itu di tengah-tengah cerita keprihatinan sosial ini, tentu kita bersyukur dengan hari ini dilantiknya pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur. Harapan kita adalah kolaborasi dan sinergitas itu berjalan dengan baik sehingga kita dapat menata kembali yayasan-yayasan pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah yang ada di bawah yayasan yang ada. Sidang rote itu mengamanatkan, dilarang gereja menegrikan dan menutup sekolah ini. Itu amanat sidang rote tahun 2015. Dan untuk menyiasati amanat itu, gereja diwajibkan menyetor dana 2% bagi upaya menopang pendidikan ini. Dalam sebuah kesempatan konsultasi pendidikan Kristen, saya berjumpa dengan Bapak David pertama kali. Bapak David mengingatkan, hati-hati menutup sekolah. Sebab akan tiba saatnya, kita hidup di negara ini, akan tiba saatnya kita akan mengalami kesulitan untuk membuka sekolah-sekolah karena regulasi yang akan berlaku. Dan karena itu, tentu kita mohon supaya semua berkomitmen bersama menyelamatkan pendidikan. Memang terjadi penutupan sejumlah sekolah ini. Dan karena itu kami mohon Bapak Gubernur yang dalam hal ini hadir Bapak Asisten tidak segampang itu menerima aspirasi masyarakat ketika mau menegrikan sekolah-sekolah milik GMIK. Perlu ada koordinasi dengan yayasan sebagai pemilik daripada sekolah yang ada. Saya bicara cukup keras baru-baru di wisuda Universitas Ridwan. Alor
itu hobi sekali menutup sekolah-sekolah ini tanpa berbicara dengan gereja dan yayasan sebagai pemilik. Dan itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap gereja dengan pelayanan. Dan kali itu kami mohon Bapak Gubernur, sekiranya ada permintaan masyarakat untuk menutup atau menegrikan sekolah-sekolah ini, perlu yayasan dan gereja, dalam hal ini Badan Pendidikan Sinode ini, dapat diundang untuk mempercakapkan hal-hal dimaksud. Selamat berkarya untuk Bapak Paul dan teman-teman. Saya kira komitmen pelayanan Bapak Paul dan teman-teman ini tidak diragukan, baik di gereja maupun di masyarakat. Kita tepuk tangan untuk teman-teman ini. Kiranya MPWK, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur memberi harapan, membenahi segala hal yang diperlukan untuk mempercepat transformasi sekolah-sekolah dan yayasan-yayasan sesuai dengan visi dari Majelis Pendidikan Kristen, mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin dan memberi dampak positif dan berkarakter Kristian. Izinkan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pendidikan Kristen, khusus pengurus pusat, yang telah membantu gereja Masih Timur dengan mengirimkan tenaga-tenaga guru TTC, ya guru teacher transformasi center yang kami terima dan ditempatkan di sejumlah sekolah ini, sangat menolong. Mama Yulia dan Bapak David itu sebagai orang tua yang mendampingi mereka sangat menolong. Tapi izinkan saya juga menyampaikan beberapa catatan kritis. Mungkin program guru-guru transformasi itu harus kombinasi antara perencanaan program yang bersifat bottom up dan top down, supaya menjawab apa yang menjadi cerita keprihatinan sosial dalam sebuah konteks. Tidak harus datang dari Jakarta dan yang dibawa laksanakan. Kombinasi dari kedua aspek ini. Yang kedua, sekiranya kalau nanti penempatan itu perlu ditempatkan secara baik, mentoring, supaya proses evaluasinya berjalan dengan baik dan ada parameter-parameter pengukur sampai seberapa jauh langkah-langkah strategis bagi upaya sebuah transformasi pendidikan itu tercapai. Dan yang ketiga, sekiranya kalau ada rekrutmen lagi tenaga-tenaga misionaris itu, alangkah baiknya diserahkan saja kepada Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur, dan pelatihannya juga dapat berlangsung di sini, merekrut anak-anak putra daerah dan mengembalikan ke sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tidak harus semua ke Papua. Ini minta maaf, catatan-catatan kritis ini saya sampaikan. Selamat melayani untuk Bapak Paul dan teman-teman. Disertai hikmat Tuhan, pasti ada pengharapan. Saya akhiri dengan mengutip kalimat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Terima kasih juga kepada jemaat Ebenezer Weba, semua komponen yang ada yang menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Wilayah Pendidikan Kristen Nusa Tenggara Timur. Tuhan menolong dan memberkati. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak masuk di agenda acara. Oleh karena itu, saya
akan berhikmat untuk menyampaikannya secara saksama di dalam tempo yang singkat-singkat. Yang saya hormati Pak Ganet, mewakili Pak Gubernur yang duduk di belakang, tidak mau ke depan. Yang saya hormati Sekum MPK Pusat, di sini kita sebut pengurus harian MPK Pusat, dan juga Ketua Dewan Pengawas, Bendahara, dan 2 seksi, Ibu Ivanova sama Ibu Uli yang dari Jakarta. Kita berikan aplaus dulu buat mereka karena di tengah kita sudah hadir di sini. Yang saya hormati Wakil Sekretaris Sinode Gemit yang mewakili Ibu Ketua yang memang dalam tugas di Jogja belum kembali, dan seluruhnya yang saya kasihi Pak Ketua Majelis Jemaat Ebenezer, Bapak Bobi, dan tentunya seluruh majelis yang hadir, ketua diaken, seluruh jemaat, dan juga yang saya kasihi Bapak Ibu Dewan Pengurus PKW NTT yang baru dilantik. Saya kira yang pertama tidak ada kata lain, terima kasih buat Gereja Ebenezer Kota, terima kasih buat MPK Pusat, dan terima kasih buat Sinode yang menerima kita dilantik. Pak Bobi, saya terima kasih buat Gebit karena di dalam MPKW ini kita ada 29 yayasan, 13-nya itu Gebit dan 13 lainnya non-Gebit atau mungkin private individu, tetapi karena representasinya Gebit dan 600 sekolah yang ada itu Gebit, maka kita bikin acaranya di sini. Kita memberikan tepuk tangan lagi buat masing-masing di timur yang menjadi motor penggerak pendidikan hadir di sini sebelum Indonesia hadir. Kita tahu karena saya sebelum dilantik sudah berkeliling 13 yayasan baru saya menerima ini tugas, dan saya menemukan pendidikan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga di TTS itu ada SD yang umurnya 117 tahun. Indonesia merdeka baru 70 tahun. Nah, hari ini besok lagi sudah hari pendidikan dan hari kemerdekaan. Saya terima kasih juga Gemit. Jadi sebagian besar kita tentu berasal dari sekolah Gemit dan kita menjadi orang hari inilah, baik itu di karya kami, di pejabat kami, di usaha kami, kita harus bersyukur karena sudah 100 tahun lebih. Oleh karena itu saya ajak juga teman-teman yang tadi ada 30 orang ini untuk walaupun kita kecil sedikit, tapi kita bisa mengerami daerah ini yang tertinggal, terluar, termiskin. Saya bilang tidak boleh tambah 1 T, yaitu tertipu. Ini bahasanya Pak ya, dari saya. Kalau sudah tertinggal, terluar, lama-lama terlupakan. Kalau tambah 1 lagi tertipu, maka now gini kita. Dan orang sudah pendidikan sekarang mengajar pakai online, semua sudah online, kita masih online. Nah, inilah barangkali tanggung jawab pendidikan yang menjadi misi kita ke depan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira ini saja, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kami siap untuk melaksanakan tugas ini, dan semoga 13 yayasan yang di luar Gebit mau berpartisipasi juga untuk kita membangun ide. Karena ke depan hanya pendidikan lah. Kalau tadi Pak Pendeta bilang 3 betul-betul, Pak Pendeta, saya bilang ya sama. Jadi kita mulai dari kesehatan, pendidikan, baru ekonomi, dan itu semua nanti sudah lengkap ada di NTT. Maka NTT akan tidak lagi 3T yang lama, tapi 3T yang baru. Ini saja Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir di channel ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.